Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada penutup dari Bilangan pasal 7 yang memberikan satu pernyataan yang sangat penting dan penuh makna rohani. Dalam Bilangan pasal 7 ayat 89 dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, maka didengarnya suara yang berbicara kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerub, demikianlah ia berfirman kepadanya. Ayat ini membawa kita kepada satu kebenaran yang mendalam. Allah adalah Allah yang berfirman, dan ia menyatakan kehendaknya dari hadiratnya. Seluruh pasal 7 berbicara tentang persembahan umat. Namun puncaknya bukan pada apa yang manusia berikan, melainkan pada Allah yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari ibadah bukanlah sekedar memberi kepada Tuhan, tetapi berjumpa dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Perhatikan bahwa suara Tuhan itu datang dari atas tutup pendamaian, yaitu tempat yang melambangkan penebusan dosa. Ini berarti bahwa persekutuan dengan Allah hanya mungkin terjadi melalui pendamaian. Dalam terang perjanjian baru, kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari tutup pendamaian itu. Melalui darahnya, kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan bersekutu dengannya. Saudara, kehidupan rohani yang sehat bukan hanya tentang aktivitas, melayani, memberi, atau beribadah secara lahiriah, tetapi tentang relasi yang hidup dengan Tuhan yang berfirman. Banyak orang aktif dalam pelayanan, tetapi jarang benar-benar diam untuk mendengar suara Tuhan. Padahal arah hidup dan pelayanan kita sangat ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan, bukan sekedar apa yang kita pikirkan. Musa menjadi teladan di sini. Ia tidak hanya memimpin umat, tetapi juga masuk ke hadirat Tuhan dan mendengar suaranya. Kepemimpinan rohani yang sejati lahir dari perjumpaan pribadi dengan Allah. Renungan ini mengingatkan kita, ibadah yang sejati membawa kita kepada persekutuan dengan Allah yang hidup, yang berbicara dan menuntun hidup kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita hanya sibuk melayani Tuhan atau juga menyediakan waktu untuk mendengar suaranya? Apakah keputusan hidup kita lahir dari kehendak Tuhan atau dari pikiran kita sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, Engkau adalah Allah yang berbicara kepada umat-Mu. Ampuni kami jika kami terlalu sibuk dengan aktivitas, tetapi kurang berdiam diri di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk mencari hadirat-Mu dan memberi telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Tuntun hidup kami dengan firman-Mu, agar kami tidak berjalan menurut kehendak sendiri, melainkan seturut rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.